kalau di sini kalau mau ngeliat penampilan Zara yang agak beda ya di sini ya, maksudnya dia ada adegan tipsy gitu. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu. Edoy. Kita baru aja nonton film Lily of the Valley, film pendek yang dibintangi Adisti Zara di bioskoponline.com. Iya. Mama gak nyadar deh kamu udah gendutan ya? Iya lah, mama gak akan nyadar, kan mama sibuk. Rita, mana Daniel? Oh iya. Oke, sebelum kita bahas Lily of the Valley nih, Bay, kita minta dulu sama teman-teman yang nonton untuk kalau belum subscribe, tolong diklik subscribe-nya ya di sini. Ya, cek video-video kita yang lain juga, review ya, kalau suka silakan subscribe. Ya, ada di caption, kalau dibuka captionnya ya, itu ada video-video kita terdahulu kalau mau dicek. Ya, oke, Lily of the Valley. Jadi yang kangen sama Adisti Zara, Gue. nah ini bisa dilihat di sini salah satunya ya, Bay. Gitu, Lily of the Valley, film pendek 45 menit. Ceritanya tentang si Zara jadi Lily, ya, anak remaja kayaknya. Ini ceritanya settingnya di ulang tahun dia yang ke-17 mungkin ya. Kira-kira lulus SMA gitu, mau lulus SMA lah. Nah, dia nih dari keluarga broken home gitu. Orang tuanya pisah tapi baik-baik. Iya, baik-baik. Gitu. Orang tuanya Imelda Therin ya. Berperan sebagai Rita. Nyokapnya Lily. Iya. Jadi dia udah pisah dari suaminya John. Ya, masing-masing udah punya pasangan baru. Rita udah punya Daniel, John udah punya cewek barunya lah gitu ya, yang masing-masing lebih muda kayaknya gitu ya. Sarah atau apa ya, Doi? Gitu. Nah, filmnya sederhana, settingnya cuma di rumah. Setting waktunya juga cuma beberapa jam pada malam ulang tahunnya si pesta ulang tahun nih. Gitu. Konfliknya lebih ke secara nggak sengaja nih ya, Rita punya anak yang udah mulai ABG mateng gitu ya, terus ngelihat message, chat di WA-nya dia gitu, pop-up notification ya, notification WhatsApp. Teman dekatnya dia tuh Jasmine yang diundang juga di pesta ulang tahunnya. Lo gila lo ya, itu kan punyanya nyokap lo gitu kan ya. Lo berani nyium dia malam ini gitu. Nah gitu, jadi gitu. Dan memang kalau dikasih lihat di sini, cowok baru nyokapnya nih si Daniel yang pilot kelihatan lebih muda memang. Ya, berondong lah gitu ya. Nah, ada kekhawatiran dari si Rita sebagai ibu yang anaknya udah mulai cemburu ya. Cemburu. Akhirnya dia pada malam itu dia mulai melihat anaknya sebagai kompetitor. Imelda Therin kan sebelumnya terkenal di film horor ya. Di sini bagus banget mainnya. Ya, dia jadi dari seorang ibu muda yang asik gitu ya ke anaknya, tiba-tiba jadi insecure. Ya, jadi insecure, dia berusaha terlihat cantik. pengen lebih cantik dari anaknya gitu loh. Gue perhatiin lo tadi pas nonton kan beberapa kali lo agak ketawa gitu kan ya. Memang lucu sih gitu. Lucu-lucu tragis sebetulnya, tragedi buat si Rita tapi lucu buat penonton. Ya maksudnya lucu ngeliat dia mulai curiga. Dan itu ke anaknya loh. Tapi maksudnya nggak tetap make sense gitu untuk dia curiga itu. Karena memang apalagi ditampilkan bahwa Daniel ini nggak secara eksplisit disebutkan, tapi dari penampilan memang lebih muda kan. Iya, kalau gue jadi Daniel juga terus orang yang gue deketin anaknya adalah Zara, I don't know what to do. I feel you, Daniel. Ya gitu. Dan kalau di sini kalau mau ngeliat penampilan Zara yang agak beda ya di sini ya, maksudnya dia ada adegan tipsy gitu. Ini keluarganya keluarga yang liberal banget gitu. Jadi ulang tahun udah dewasa dikasih minum wine gitu ya. Tapi ya memang
kelihatan sih secara mereka mau ke Iceland lah segala. Gitu. Yang gue suka sebetulnya beberapa detail kayak bahwa jadi orang tuanya pisah tapi baik-baik gitu kan ya. Nah mereka tuh ketika dialog antara mereka berdua tuh lo gue gitu tapi santai gitu ya. Ingetin gue sama Deddy Corbuzier. Kenapa? Kalau sama mantan istrinya kan gitu. Oh gitu, gue Gue suka nonton. gak tahu. Nonton. Gitu. Nah, oh iya tadi soal penampilan Zara ya, ini dia jadi tipsy ya, dan tipsinya rese ya, cerewet. Tapi sekali gue emang Zara nih salah satu aktor favorit gue. Lu suka penampilannya dia di sini? Oh, gue suka, artinya gini, dari awal dia udah ngasih lihat bahwa bagusnya dia di Keluarga Cemara, di Dua Gadis Biru, even di Mariposa itu bukan kebetulan gitu ya. Di sini kok yang gue perhatiin dari Zara adalah gestur-gestur kecil, terus sama kalimat-kalimat yang throwaway lines gitu ya, yang throwaway lines sama dia tuh berasa kayak ya emang dia ngomong gitu ya, kayak bukan hafalan. Itu sih gitu ya. Gue ngeliat dia kayak dari gitu. awal tuh dia udah kelihatan Betul, ya, betul. yang pas dia dirapiin rambutnya sama nyokapnya. Iya, itu yang gue suka tuh dari Gimana penampilan dia, Zara. iya, dia tuh udah kayak memang itu keluar dari dia, karakternya dia gitu ya, bukan kayak skrip yang dihafal. Betul. Itu sih gitu. Nah itu yang jarang banget ditemuin di terutama yang generasinya dia ya, aktor-aktor muda gitu ya. Bagi gue cukup menghibur filmnya, jadi kayak misteri gitu. Karena si ibunya kan nggak mau terus terang nanya, tapi dia Gengsi kan? gengsi, tapi dia pengen menyelidiki nih apa sih yang terjadi antara kepo gitu. kepo. Kita nggak usah ke spoiler area, Iya. tapi mungkin iya, jadi kita dibawa sama ibunya tuh bersama-sama pengen apa sih nih, kepo nih. Iya. Tadi chatting apa. Iya, nah dan kalau menurut gue itu masih di batas bukan wajar ya, tapi maksudnya manusiawi gitu, ketika lo sempat melihat, anjir ada chattingan yang terkait dia kan, gitu loh, ngomongin apa ya gitu, kayak gitu, dan ini anaknya gitu. Jadi gitu sih. Dan ini film kalau menurut gue endingnya sendiri tanpa spoiler ya, ini ambigu. Ya, ambigu. Kalau gue termasuk yang agak kurang dapet sama endingnya gitu. Nah tapi artinya gini, si filmmaker Giovanni Ristanto mungkin membiarkan ke penonton untuk ngambil kesimpulan sendiri gitu. Nah kalau dari gue akhirnya kesimpulan gue balik kepada judulnya, gitu ya. Ini kan ambigu nih ya, ke judulnya, judul Lily of the Valley itu kan tanaman yang beracun kan, cantik, wangi gitu, tapi beracun gitu loh. Bukan kebetulan dia milih judul ini kan, gitu. Baik, itu kalau dari gue. Oke, kalau gue enjoy aja. Endingnya gue terima dengan lapang dada. Pokoknya enjoy lah filmnya. Gitu. Ada skor? Kalau gue ya karena gue nggak, maksudnya turning point menuju endingnya gue nggak terlalu dapet, gue kasih 7. Ini a very enjoyable short movie ya. Sebetulnya 45 menit itu kalau di Academy udah hitungannya full panjang ya? Feature ya. Kalau gue 7,5. Itu yang kangen sama Zara selain Saya. di seri I Heart You itu di video.com. Belum nonton. Ini bisa lihat di sini di bioskoponline.com gitu. Oke. Silakan komen. Silakan nonton juga kalau belum nonton. Ya, gampang kok registernya kan. Terima kasih udah mampir di The Talkies. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.